Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Santri digital di mana kalian berada, mari kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga belajar bersama kita membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati musannif hadal kitab, ila hadrati jami'i syekhina wa min syekhi syekhina, ila hadrati Simbah Huduri, Simbah Abdurrahman Huduri, Simbah Ahmad Muhammad Huduri. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atu Fatihatin kulla rak'atin. Wa qira'atu Fatihatin lan maca Fatihah kulla rak'atin ing dalam saben-saben rakaat. Illa rak'ata masbukin angin rakaate makmum masbuk. Ma'a basmalatin sartane maca bismillah. Wa tasdidatin lan pira-pira tasdid Fatihah. Wa riayati hurufin lan reksa pira-pira huruf. Wa makharijiha lan reksa pira-pira makhraje huruf. Wa muwalatin lan nuli-nuli. Wa yu'idu mongko balenono sapa musolli bitahalluli dzikrin sebab oleh nyela-nyelani zikir ajnabiyin kang liya. La bitakminin ora kelawan maca amin. Wa sujudin lan sujud. Wa du'ain lan donga li qiraati imamihi krana wacane imame makmum. Wa bi fathin alaihi lan ora baleni Fatihah sebab ngilingake alaihi ing atase imam. Wa sukutin lan meneng tola kang suwe apa sukut bila udrin kelawan tanpa udzur. Fihima ing dalam karone tahalluli dzikrin ajnabiyyin lan tahalluli sukutin. Fihima ing dalam karone tahalluli dzikrin ajnabiyyin lan tahalluli sukuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atu Fatihatin ay wa rabi'uha qira'atu Fatihatin kulla rak'atin. Rukun salat yang keempat adalah membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Ketika kita sedang berdiri, maka kita harus membaca Fatihah dalam masing-masing rakaat. Kita sholat 2 rakaat, Fatihah membaca 2 kali. Kita sholat 4 rakaat, berarti Fatihah juga dibaca 4 kali. Baik ketika kita itu menjadi imam atau makmum. Maksudnya kadang ada orang yang berpandangan bahwa ketika kita menjadi makmum tidak usah baca Fatihah karena imamnya sudah baca Fatihah mamanya. Nah, itu pemahaman yang salah.
Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang yang melakukan sholat, maka dalam setiap rakaatnya dia harus membaca Fatihah, kecuali bagi makmum masbuk. Rakaatnya makmum masbuk, maka di situ kita tidak wajib membaca Fatihah. Satu contoh umpamanya, ketika kita makmum kepada seseorang yang di situ orangnya sudah selesai membaca Fatihah, bahkan sudah membaca surat, ketika kita takbir Allahu Akbar, tahu-tahu imamnya sudah rukuk. Nah, itu namanya makmum masbuk. Jadi makmum masbuk itu makmum yang tidak menemukan zaman atau menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Jadi ketika kita takbir, setelah selesai takbir itu waktunya tidak cukup untuk membaca Fatihah secara utuh, itu namanya makmum masbuk. Jadi bisa digambarkan ada orang yang umpamanya masbuknya setiap rakaat itu kemungkinan bisa. Seumpama makmumnya patas, sholatnya cepat, sedangkan makmumnya orangnya bad'i harokatin, kelenterak-kelentruk begitu, jadi lambat umpamanya, akhirnya ketinggal-tinggal terus setiap rakaat, itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi makmum masbuk itu diterangkan di sini yaitu orang yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara wajar, Fatihah standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Itu Fatihah utuh tanpa ada a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya. Jadi cuma mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Itu bacaan Fatihah. Maka di syarah ini diterangkan seumpama makmum masbuk itu sholat membaca takbir kok terus malah membaca doa iftitah dulu umpamanya. Nah, maka orang itu nanti harus mengganti. Maksudnya apa? Orang itu harus menunggu sampai nanti waktunya kira-kira sesuai dengan waktu yang digunakan untuk membaca iftitah. Ma'a basmalatin, dan membaca Fatihah itu dengan membaca bismillah. Karena bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Ini dasarnya karena dalam syarah diterangkan bahwa Nabi Muhammad ketika membaca Fatihah itu diawali dengan membaca basmalah. Ada hadis sahih yang mengatakan idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bahwa ketika kalian semua membaca Fatihah, maka mulailah dengan membaca bismillah, karena itu merupakan ummul Quran. Fatihah itu, wa bismillah merupakan salah satu ayat dari ummul Quran atau Fatihah. Ada beberapa hadis sahih lain yang menjelaskan tentang itu. Maka kalau kita membaca Fatihah ketika sholat tanpa mengucapkan basmalah, menurut mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana ketika kita menemukan ada jamaah sholat yang imamnya tidak membaca basmalah, seperti di mana? Makkah atau di Madinah. Kalau di Masjidil Haram di Makkah, imamnya biasanya membaca basmalah dengan pelan, karena mengikuti mazhab Hanafi begitu, baca bismillah tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, biasanya begitu. Tapi kalau di Madinah kita menemukan bahwa imamnya tidak membaca sama sekali, karena itu mengikuti mazhab Maliki. Nah, bagaimana kalau kita mendapati hal yang seperti itu? Apakah kita boleh? Maka ketika kita seperti itu, ketika kita meyakini menurut kita itu membaca basmalah adalah ayat dari Fatihah, maka juga itu tidak sah.
Tetapi bagaimana sikap kita ketika menemukan imam yang seperti itu? Maka kita meyakini yang kita yakini. Jadi ada ulama mengatakan bahwa kita tetap sah makmum pada orang yang tidak membaca basmalah, dan kita husnudzon mungkin dia membaca basmalah dengan pelan tapi kita tidak dengar, mungkin bisa seperti itu. Dan juga harus membaca semua tasdid-tasdidnya Fatihah. Tasdid Fatihah itu ada 14. Umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus jelas, karena kalau tidak dibaca tasdidnya maka bacaan kita itu akan menjadi salah. Dan juga harus menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Semua harus dibaca yang panjang, yang ditasdid ya tasdid. Termasuk wa makharijiha, dan menjaga beberapa makhrajnya Fatihah. Maka di sini pentingnya kita belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Ada metode qiraati, ada yambu'a, ada metode-metode yang lain. Tidak lain adalah itu untuk supaya orang bisa membaca Fatihah dengan baik. Maka penting bagi kita, walaupun sudah besar, walaupun sudah tua umpamanya, kita mentashih bacaan Fatihah kita. Kepada seorang guru kita minta, coba Fatihah saya dicek betul apa tidak, sudah benar apa belum gitu. Itu penting, karena ketika bacaan Fatihah kita tidak benar, maka sholat kita juga tidak akan sah. Dan juga di sini diterangkan wa muwalatin, harus menjaga mualah, keberlangsungan, atau harus continue antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak boleh dipisah dengan diam terlalu lama, atau mungkin bil awil ayyi, atau apa, menggeh gitu. Maka ketika kita diam terlalu lama, itu sudah memutus bacaan-bacaan mualah di antara ayat-ayat Fatihah, maka kita harus mengulangi bacaan Fatihah tersebut. Fayu itu bitahalluli dzikrin ajnabiyyin, dan ketika kita membaca Fatihah kok disela-sela dengan zikir yang ajnabi, yang tidak ada hubungannya dengan sholat, seperti kita membaca ayat-ayat yang lain selain Fatihah, atau kita membaca hamdalah ketika mendengar ada orang yang bersin umpamanya, itu Fatihahnya harus diulang dari awal lagi. Itu tidak boleh di tengah-tengah terus kita membaca alhamdulillah umpamanya, atau membaca ayat-ayat yang lain, itu Fatihah kita jadi rusak. Kita harus mengulangi lagi. Nah, kalau kita tengah-tengah membaca Fatihah kok disela-selani dengan bacaan yang ada hubungannya dengan sholat, seperti membaca amin. Kita pas baca Fatihah, tahu-tahu imamnya ketahuan baru membaca Fatihah sampai waladhdallin, kita di tengah-tengah terus langsung bilang amin, terus nerusin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu enggak apa-apa, tidak harus mengulang lagi. Atau sujud tilawah umpamanya, atau berdoa. Nah, berdoa karena bacaan imamnya makmum, atau imam membaca ayat sajdah umpamanya, contohnya seperti itu kan ada hubungannya dengan sholat, maka kita tidak harus mengulang Fatihah lagi. Jadi bisa digambarkan ketika membaca Fatihah tengah-tengah ada orang bersin, kita membaca alhamdulillah, itu boleh langsung melanjutkan. Wala bi fathin alaihi, dan juga tidak wajib mengulang bagi orang yang mengingatkan kepada imam. Umpamanya imamnya berhenti dalam membaca Fatihah, terus kita mengingatkan, itu tidak apa-apa. Wasukutin tola, dan juga harus mengulangi Fatihah ketika antara ayat-ayat Fatihah itu dipisah dengan diam yang lama. Kalau diam itu tanpa ada udzur. Jadi ketika bacaan Fatihah itu disela-selani zikir yang lain atau diam yang lama, baik itu karena lupa atau karena tidak tahu, maka diamnya itu litadzakkuri ayat, dan mengingat-ingat ayat, maka lam yadur,
disela-selani dengan zikir ajnabi atau dengan lama karena uzur itu tidak apa-apa. Itu pembahasan tentang Fatihah. Dan masih panjang pembahasan tentang bacaan Fatihah ini, maka mari kita bersama-sama memperhatikan, dicermati betul. Ketika kita sholat, bacaan Fatihah itu harus betul-betul baik, harus benar, karena ini merupakan suatu rukun yang seperti takbir, kita harus mengucapkan dengan jelas dan harus keluar suara sekira diri kita sendiri dengar, dan juga harus menjaga hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan, sehingga bacaan Fatihah kita menjadi kunci sholat kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidhuhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.